Halo, selamat bergabung kembali di channel YouTube Sinex Metro Data Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Aib Saipul. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai monitoring yang ada di UPS GXT5 menggunakan SNMP card RDU 101. Seperti apa tampilannya, apa saja informasi yang disediakan oleh monitoring RDU 101, kita langsung saja kita lihat dan kita lakukan untuk koneksi ke SNMP dari RDU 101-nya. Oke. Pertama-tama kita lakukan ping dulu untuk melakukan tes koneksi dari sisi networknya. Ini kita masukkan dulu untuk IP dari UPS-nya, kita lakukan ping di command prompt. Untuk IP-nya di 169.24.24.7. Nah, ini kita lakukan ping. Kalau sudah reply berarti ini sudah terkoneksi dengan network untuk UPS-nya. Ini kita masukkan untuk IP-nya di web browser. Oke, lalu kita masukkan untuk username dan password. Nah, untuk username dan password ini pada saat pertama kali kita buka di web browser, nanti kita diharuskan untuk men-set sendiri ya untuk username dan passwordnya. Jadi kita yang menentukan untuk username-nya apa dan passwordnya apa. Oke, kita coba lagi masukkan untuk username dan password yang sudah kita set sebelumnya. Oke, ini untuk tampilan utama dari dashboard UPS GXT5 dengan RDU 101. Jadi tampilan utamanya seperti ini. Kita bisa lihat di sini berbagai parameter. Mulai dari yang pertama kita bisa lihat diagram dari UPS-nya. Dan ini ada dua warna untuk diagramnya, ada warna hijau dan juga ada warna abu-abu. Nah, untuk warna hijau ini artinya pada saat UPS bekerja, jadi yang aktif itu adalah yang warna hijau seperti itu, atau dalam kondisi normal gitu ya. Sedangkan untuk yang warna abu-abu itu yang pada saat tidak aktif atau bisa disebut juga dengan kondisi absen seperti itu. Nah, di sini kita lihat untuk tegangan input, ini juga ada informasi pasar netral berapa, lalu ampernya berapa di sisi input, lalu frekuensi berapa, lalu untuk dari sisi baterai juga di sini ada informasinya detail, mulai dari statusnya, kondisi charging atau tidak, lalu tegangan baterai. Sini ada informasinya juga, lalu charge capacity-nya sudah berapa persen. Sini ada informasi sudah 96%. Dan juga ada informasi untuk time remaining gitu ya. Nah, time remaining itu adalah backup atau bisa disebut dengan backup time seperti itu. Lalu untuk output di sini juga ada informasi detail mulai tegangan, pasar netral, ampere, beban dalam satuan persen gitu ya. Lalu dalam satuan volt ampere, dalam satuan watt, lalu frekuensi output. Nah, di sini informasinya detail. Lalu di bagian bawah ada active event, lalu ada report, eventnya apa, statusnya apa gitu ya. Nah, ini kebetulan di UPS ada input wiring port. Nah, input wiring port tuh biasanya kebalik antara pasar dan netral gitu. Tapi untuk AC sebenarnya tidak apa-apa. Nah, tapi direkomendasikan untuk tegangan input itu supaya tidak terbalik. Atau bisa juga kondisi ground yang kurang baik gitu ya. Nah, itu juga bisa mengakibatkan ada alarm juga seperti itu. Oke, ini informasi detail dari tampilan utama. Lalu di sini ada menu untuk active event. Nah, ini active event itu adalah kondisi yang terjadi pada saat
ini gitu ya, atau yang aktif sedang terjadi. Ya, lalu kita juga bisa lihat parameter lain. Di sini ada menu untuk download. Nah, ini kita bisa melakukan download untuk audit.log. Lalu ada file transfer. Jadi untuk di summary di sini ada 3 folder ya, ada active event, download, dan file transfer. Nah, ini kita coba download untuk sistem event lognya. Nah, di sini kita bisa download dalam file notepad txt. Nah, ini kita bisa lihat parameter dari event yang terjadi di UPS-nya gitu ya. Ini mulai dari hari, bulan, tanggal, jam gitu ya, eventnya apa, detail alarmnya apa, statusnya apa, warning atau apa. Nah, ini semuanya bisa kita download di menu ini ya, sistem event log gitu ya. Lalu di UPS ini juga ada tab untuk communication. Nah, di sini juga lumayan banyak untuk menu-menunya di sebelah kiri. Jadi ada active event, tadi ada download, ada configuration, ada sistem, di dalam subsistem ada lagi time service gitu ya, ada console access, remote system log. Nah, ini kita bisa setting-setting di sini untuk menu setting gitu ya, menu sistem. Nah, di sini juga ada local user. Jadi kita kalau mau menambahkan user untuk yang akses ke SNMP ini, kita bisa tambahkan juga di sini. Kita bisa edit, save, cancel di sini. Untuk authorization-nya kita bisa atur juga untuk local usernya seperti itu. Ini kita bisa tambahkan di sini. Lalu untuk remote authentication ini juga sudah ada untuk Radius, LDAP, lalu ada Takas Plus, ada Kerberos. Nah, ini bisa terintegrasi dengan sistem-sistem itu ya. Jadi sudah memungkinkan untuk melakukan remote authentication. Lalu dari sisi network, di sini juga ada settingan untuk IPv4, lalu ada IPv6, ada LLDP, lalu ada juga untuk domain dan server. Nah, ini bisa dilakukan edit juga di sini. Untuk IP metodenya static, DHCP, boot TP. Nah, ini untuk DHCP kita bisa static IP-nya kita bisa kosongkan. Ini kita set automatic, nanti kita tinggal save seperti itu. Oke. Untuk IPv6-nya sini juga kita bisa melakukan edit, save, cancel untuk setting IPv6, LDP, domain dan servernya juga. Jadi untuk menunya di sini lumayan banyak dari sisi communication juga. Tadi dari parameter UPS di awal juga untuk informasi dari UPS-nya juga sangat detail. Sistem lognya juga kita bisa download seperti itu. Lalu dari sisi web server, certificate, ada di sini live, UPS state SMS, lalu ada get, ada advance, device status dan lain-lain. Lalu ada connectivity untuk remote service, lalu ada diagnostik juga, velocity protocol. Ini ada manage device, lalu ada velocity serial, lalu ada Ethernet, ada internal, lalu ada messaging. Untuk messaging biasanya dari sisi email dan SMS. Nah, nanti kita bisa lakukan edit dan setting di menu ini. Kita bisa centang enable. Oke. Untuk SMS kita masuk ke menu SMS sini, kita edit. Nah, ini jika mau diaktifkan untuk fitur email notification untuk atau SMS notification. Nah, di sini untuk settingannya kita harus isi di sini.
masukkan SMTP server address dan lain-lain. Nanti kita bisa lakukan messaging test jika sudah dimasukkan untuk informasi settingannya. Lalu kita juga untuk di Arduino 101 ini ada protokol-protokol lain seperti BACnet IP, ada BACnet MSTP, ada Modbus juga, ada Modbus TCP, dan ada Modbus RTU juga di sini. Trusted IP listnya bisa dimasukkan juga di sini. Modbus RTU. Lalu untuk setting SNMP, di sini juga ada SNMP usernya, nanti bisa dicek di sini enable disable-nya, dilakukan edit di sini untuk per usernya. SNMP P3 user, lalu SNMP P1 untuk SNMP track. Kita bisa lakukan edit juga di menu ini. Jadi untuk di communication memang ini sangat banyak sekali menunya. SNMP P1 P2 si akses. Lalu untuk status, kita bisa lihat status UPS-nya dalam kondisi seperti apa. Lalu untuk menu support, nah ini kita bisa lihat berbagai informasi, date and time, model, application, firmware version, dan lain-lain, manufacture date gitu ya. Kita juga bisa melakukan restart untuk card Arduino-nya di menu ini. Bisa juga untuk reset card to factory default. Lalu kita bisa lihat untuk active networking-nya, jadi yang terpakai networkingnya di seri apa saja, IP P4 atau IP berapa. Lalu untuk di firmware update, nah ini kita bisa lihat juga firmware version dan lain-lain. Kita juga bisa export configuration, bisa import configuration file juga. Oke, ini untuk network communication. Jadi memungkinkan untuk dilakukan berbagai macam settingannya, tapi biasanya kalau untuk SNMP hanya tinggal di set untuk IP-nya saja. Jadi nanti kita sudah bisa melakukan monitoring dari sisi UPS ini gitu ya. Dan sama biasanya untuk email notification seperti itu. Oke, nah ini untuk setting SNMP dan sisi network untuk IP P4 atau IP P6. Nah, ini kita bisa set di sini. Oke, nah ini ada tampilan awal untuk monitoringnya. Jadi untuk lihat parameter UPS ada di tampilan awal. Ini kita bisa lihat parameter semua bagian, mulai dari input, baterai, output, dan lain-lain gitu ya. Jadi informasinya sangat komplit, sangat detail. Kita bisa lihat juga langsung dari line diagramnya, kondisi UPS-nya, dan kita bisa lihat juga kondisi alarm yang aktif, event yang aktif apa saja. Nanti kita juga bisa set untuk email notification dan lain-lain. Oke, ini yang bisa kita bahas hari ini mengenai monitoring yang ada di UPS GXL5. Kebetulan kita ini menggunakan kapasitas 2 kVA untuk pengetesan ini dan menggunakan SNMP dengan tipe Arduino 101. Oke, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan yang lainnya. Terima kasih.